Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berita ini dirahasiakan oleh Jepang sehingga Jepang menyegel stasiun radio. Namun, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir mengadakan rapat dengan para pemuda, dan mereka ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu terus datang? Saya mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saatnya kita melakukan kemerdekaan. Benarkah? Kalau begitu ini adalah kesempatan kita untuk merdeka tanpa ada campur tangan Jepang. Betul. Bagaimana kalau kita meminta untuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mempercepat kemerdekaan Indonesia? Ayo mari kita bergegas ke kediaman Soekarno. Ayolah. Sesampainya para pemuda di kediaman Bung Karno, mereka menyampaikan mengenai hasil rapat mereka, yaitu mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami ingin membahas sesuatu. Oke, silakan saudara. Begini, Bu. Jadi kami mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, berikan saya waktu dulu untuk berunding dengan anggota PKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah tidak berpikir bagaimana bahaya jika kita senekat ini? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Bu. Jepang tidak lagi menjadi penguasa di Indonesia. Jadi saat ini kita mempunyai waktu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nanti saja saya akan dulu dengan saya harap Bung tidak melakukan perundingan dengan PKI lainnya, karena pasti Jepang mengetahui rencana kita dan akan menghalangi kita. Saya tidak mau dikuasai oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk berunding dulu dengan golongan tua. Bung Karno mengadakan rapat dengan anggota golongan tua. Hasilnya, mereka tidak setuju dengan ide para pemuda dan menetapkan proklamasi kemerdekaan diadakan tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana ini? Golongan tua tidak mau mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Di sana juga keamanannya terjamin. Saya setuju. Setelah mendengar hasil rapat para anggota golongan tua, para pemuda tidak putus asa dan mereka menyusun strategi untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang. Sesampainya mereka di Rengas Dengklok, mereka langsung mendiskusikan mengenai percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka pun dijemput oleh rombongan dari Jakarta dan dikawal oleh peta. Syukurlah kalian tak apa-apa. Ini
bagaimana keputusannya? Jadi kami setuju untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Ya, kita akan laksanakan besok pagi. Nah, kita membuat proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah perwira tinggi militer. Keamanannya pasti terjaga dan ia juga sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Maaf mengganggu malam-malam. Kami memerlukan waktu 4 untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan besok pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.